Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, kalau berpuasa di bulan Ramadan adalah ibadah wajib yang harus dijalankan seluruh umat Islam. Namun, bagaimana dengan penderita diabetes? Boleh berpuasa nggak ya? Kalau boleh, terus puasanya gimana ya? Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang berpuasa bagi penderita diabetes. So, keep on watching ya! Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Pertama-tama, coba saya jelaskan dulu secara singkat arti dari diabetes ya. Diabetes adalah penyakit kronis yang menyebabkan kadar gula atau glukosa dalam darah meningkat. Penyebabnya adalah kurangnya jumlah maupun fungsi dari hormon insulin dalam tubuh, yaitu hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Sebenarnya, gula atau glukosa merupakan salah satu sumber energi utama bagi tubuh manusia yang berasal dari makanan. Tapi, kadar gula dalam darah sebaiknya tetap dikendalikan dalam batas normal agar tubuh tetap sehat. Salah satu caranya adalah dengan menjaga pola makan. Apalagi pada penderita diabetes, pola makan udah pasti perlu dijaga sebaik mungkin. Soalnya kalau nggak dikontrol, terus makannya terlalu banyak, bisa beresiko meningkatkan kadar gula dalam darah. Tapi kalau terlalu sedikit juga, beresiko menurunkan kadar gula dalam darah bahkan secara drastis. Dua-duanya sama-sama bahaya nih. Waduh dok, berarti penderita diabetes mendingan jangan berpuasa dong. Kalau buka puasa terus makannya kalap saking laparnya, ntar malah naik gulanya. Terus kalau selama puasa itu juga nggak masuk makanan apa-apa, belum lagi kalau telat sahur, nanti gula darahnya tiba-tiba drop. Gimana tuh dok? Bahaya dong ya. Sabar ya, nanti akan saya jawab semuanya di video ini. Makanya nonton sampai kelar ya. Tapi sebelum saya jelasin lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter ya. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ke pertanyaan utama nih, bolehkah penderita diabetes berpuasa? Jawabannya adalah boleh. Dengan catatan, kadar gula darahnya sudah terkontrol dengan baik dan gak ada penyakit serius lainnya seperti penyakit jantung atau ginjal. Makanya, sebelum memutuskan untuk berpuasa, kalau kamu punya diabetes, mendingan konsultasikan dulu sama dokter, supaya dokter bisa memeriksa kondisi tubuh dan kadar gula dalam darah, sekaligus memberikan cara dan saran bagaimana menjalankan ibadah puasa yang tepat dan sesuai untuk kondisi tubuhmu. Hal ini bisa menjadi ikhtiar baik agar kamu bisa beribadah puasa dengan tenang dan tentunya tetap sehat. Oh iya, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar diabetes, kamu bisa loh chat dokter di aplikasi Halo Dokter. Ada banyak dokter yang siap menjawab pertanyaanmu. Kamu bisa download aplikasinya di Play Store dan App Store. Sekarang, kalau kamu penderita diabetes yang sudah dapat lampu hijau dari dokter untuk bisa berpuasa, saya mau kasih tahu tips-tips berpuasa yang aman yang biasanya dokter rekomendasikan buat kamu. Yang pertama, pengaturan pola makan. Gimana tuh caranya? Sebenarnya cukup sederhana, yaitu mulai dari biasakan untuk selalu makan sahur. Usahakan biar jangan sampai kelewatan sahur ya, supaya cadangan energi selama berpuasa cukup dan kadar gula dalam darah nggak malah menjadi menurun drastis atau secara medis yang disebut dengan hipoglikemia. Terus, usahakan untuk tetap makan teratur 3 kali sehari. Walau sedang berpuasa, frekuensi makannya nggak perlu berkurang kok. Makan sahur bisa dianggap sebagai sarapan, lalu saat berbuka puasa dianggap sebagai makan siang, kemudian setelah sholat tarawih, kamu sebaiknya makan lagi sebagai makan malam. Nah, biar nggak jadi kalap dan enek atau mual karena kekenyangan, kamu bisa bagi porsi makanannya jadi sedikit-sedikit, tapi lebih sering. Oh iya, kamu juga dianjurkan untuk tidak menunda berbuka puasa ya, supaya kadar gula darah nggak turun terlalu lama.
Lalu, hindari juga makan berlebihan saat sahur atau berbuka puasa. Kalau terlalu berlebihan, kadar gula darah kamu juga bisa jadi nggak terkontrol dan beresiko meningkat. Meski tubuh lapar, coba tahan diri untuk nggak langsung makan terlalu banyak ya. Awali dengan takjil, nggak perlu banyak-banyak, terus minum air putih 1-2 gelas, habis itu baru deh konsumsi makanan bergizi seimbang dalam porsi secukupnya. Ingat, cukup dan nggak berlebihan juga tidak kekurangan. Nah, nyambung nih ke tips yang kedua, yaitu jenis makanan yang sebaiknya dikonsumsi dan yang perlu dihindari bagi penderita diabetes. Oke, kamu pastinya dianjurin buat makan yang bergizi seimbang dan dalam porsi yang pas ya. Tapi supaya bisa kenyang lebih lama dan mendapat energi yang juga bisa tahan lebih lama, ada jenis makanan yang sebaiknya kamu konsumsi di masa puasa, yakni makanan yang mengandung banyak serat, seperti nasi merah, gandum, sayur, dan buah. Jadi, makanan kayak gini jangan dianggap sepele lagi ya. Penting banget loh, apalagi buat menu sahur penderita diabetes. Oke, sekarang jenis makanan yang perlu kamu hindari, yaitu makanan yang sangat berminyak, seperti gorengan, makanan yang terlalu manis, dan makanan yang tinggi kadar karbohidratnya. Mengkonsumsi gorengan bisa menyebabkan penimbunan lemak dalam tubuh, dan secara nggak langsung ikut meningkatkan kadar gula dalam darah. Begitu pula dengan makanan manis yang seringkali kalorinya tinggi karena mengandung banyak gula, meskipun makanannya nggak kelihatan banyak nih. Lalu, contoh makanan tinggi karbohidrat yang perlu kamu batasi atau hindari adalah nasi putih dan roti tawar. Kenapa? Soalnya walaupun rasanya nggak manis, tapi ketika dicerna, zat pati di dalamnya akan berubah menjadi gula. Sehingga makanan tersebut juga nantinya bisa berkontribusi terhadap peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, selain makanan, penting juga nih untuk memenuhi kebutuhan asupan cairan dengan banyak minum air putih supaya kamu nggak dehidrasi saat berpuasa. Yuk berusaha untuk lebih memilih minum air putih ketimbang mengkonsumsi minuman manis atau minuman berkafein ya. Soalnya minuman kayak gitu justru bisa bikin kamu jadi lebih sering buang air kecil dan memicu dehidrasi yang bisa bikin kamu jadi lemas pas menjalani ibadah puasa. Aduh, tapi dok, masa minumnya air putih terus kan bosen ya? Bukan berarti nggak boleh minum yang ada gulanya sama sekali, tapi mending dibatasi supaya tidak berlebihan. Kan dalam makanannya juga ada gula yang tersembunyi. Kalau kamu minum yang manis-manis banget, selain kalorinya tinggi, glukosanya juga tinggi. Jadi ya lagi-lagi beresiko bikin gula darahnya jadi naik. Merujuk pada rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, asupan gula pada kondisi normal adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Nah, penderita diabetes dianjurkan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 50 gram gula per harinya. Gula ini termasuk gula putih, gula aren, dan gula dalam bentuk lainnya. Walaupun dibatasi, penggunaan gula masih diperbolehkan asal tidak berlebihan. Nah, terus hati-hati juga tuh sama makanan atau minuman ringan seperti permen, cookies, minuman bersoda, jus buah, dan minuman manis dalam kemasan, serta buah kalengan sirup yang kelihatannya sih sedikit, padahal memiliki kadar gula tambahan yang cukup tinggi. Oke, cukup soal makanan dan minuman. Sekarang tips yang ketiga yaitu kurangi aktivitas fisik yang bisa membuat kamu kelelahan. Beraktivitas fisik secara berlebihan selama berpuasa bisa menyebabkan hipoglikemia atau menurunnya kadar gula dalam darah. Tapi jangan salah tangkap ya, supaya tubuh tetap bugar selama berpuasa, kamu tetap dianjurkan buat rutin berolahraga. Saat puasa, kamu bisa coba olahraga dengan intensitas yang ringan, kayak jalan kaki atau jogging santai di sekitar pekarangan rumah. Yang penting nggak sampai kelelahan atau terlalu banyak berkeringat. 15-30 menit aja sudah cukup kok.
Olahraga sebenarnya bisa dilakukan kapanpun, senyaman kamu aja. Tapi biar lebih enak, kamu bisa coba olahraga menjelang waktu berbuka. Jadi gula darah yang hilang karena berolahraga nantinya bisa segera diganti saat berbuka puasa. Kalau pas lagi aktivitas fisik atau olahraga, terus rasanya kelayangan atau penglihatan berkunang-kunang, jangan dipaksakan untuk meneruskannya ya. Segera beristirahat, dan kalau dirasa perlu, segeralah berbuka. Tips yang keempat, yaitu rutin mengkonsumsi obat sesuai petunjuk dokter. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, penting untuk berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa, supaya dokter bisa mengatur ulang jadwal konsumsi obat agar sesuai dengan jadwal makan selama bulan puasa. Dan tips yang terakhir adalah periksa gula darah secara teratur. Nggak perlu selalu pergi ke dokter, kamu juga bisa memantau gula darah sendiri di rumah kalau kamu punya alat pengukur gula darah. Periksalah beberapa kali sehari, misalnya setelah sahur, selama berpuasa, dan setelah berbuka puasa. Kalau hasilnya gula darah kurang dari 70 mg per desiliter atau lebih dari 300 mg per desiliter, kamu dianjurkan untuk segera membatalkan puasa. Bila perlu, segeralah kunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mewaspadai kemungkinan kamu butuh penanganan medis. Selain melalui pemeriksaan kadar gula darah, kalau saat berpuasa kamu mengalami gejala-gejala penurunan kadar gula darah yang perlu diwaspadai, pusing, sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, keringat dingin, tubuh gemetar, dan seperti akan pingsan, segera batalkan puasanya dengan minum banyak air putih atau coba konsumsi makanan dan minuman manis. Kemudian, segera periksakan diri ke dokter ya. Nah, itulah tips-tips berpuasa yang aman bagi penderita diabetes. Sekali lagi saya ingatkan, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum berpuasa ya. Karena kondisi tubuh setiap orang berbeda-beda. Kamu dianjurkan untuk memeriksakan diri minimal mulai 2 bulan sebelum puasa tiba, biar kamu punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk berpuasa. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi ya yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Buat yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.